Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Khidmati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat aman, nikmat sehat, nikmat dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan sekian banyak kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, yang mana disaksikan oleh para malaikat malam dan siang yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan salat wajib yang lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada ahli bait beliau, keluarga beliau, kepada para istri beliau, kepada segenap umatnya, dan seluruh para sahabatnya yang istiqomah di atas tuntunannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas tentang keimanan kepada Allah dan para malaikat, yang mana setiap manusia berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari, setiap manusia itu diikuti 4 malaikat siang dan 4 malaikat malam secara badlan, secara bergantian. Ya. Jadi pada saat tadi pergantian malaikat sebelum subuh, malaikat malam itu akan berganti dengan malaikat siang. Nah, malaikat malam dan malaikat siang ketika kita sholat berjamaah itu menyaksikan, ya, menyaksikan siapa-siapa yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Wa Qur'an al-fajri ila Qur'an al-fajri kana masyhudan. Kata masyhudan di situ maknanya lebih banyak disaksikan oleh para malaikat, khusus untuk orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Kemudian berikutnya qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullah, al-imanu bil jinni, beriman adanya bangsa jin.
ya'taqidu annal jinna khalqullahi wa ahadu saqalaini. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya bangsa jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang disebutkan di dalam Al-Qur'an salah satu dari dua bangsa, wa hum mukallafun, mereka termasuk makhluk yang diberikan beban syariat, sama seperti kita. Khalaqahumullahu li'ibadatihi kal insi. Allah ciptakan bangsa jin yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Mereka juga disuruh sholat, disuruh puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan seterusnya. Mereka punya alam sendiri, mereka punya masjid sendiri, punya pengajian sendiri. Demikian juga mereka berangkat haji juga dengan caranya sendiri. Wallahu a'lam. Di alam mereka apakah teknologinya sama dengan kita atau lebih canggih? Mereka naik haji dengan terbang atau dengan berlari, wallahu a'lam. Allah sebutkan dua bangsa yang diperintahkan oleh Allah sama-sama untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan bangsa jin wal insa, dan bangsa manusia, illa liya'buduni, melainkan untuk menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Kalau kita perhatikan ayatnya, dicetak oleh percetakan pemerintah Saudi maupun pemerintah kita. Di situ kalimatnya liya'buduni. Dari mana kita tahu kok artinya tidaklah jin dan manusia diciptakan melainkan untuk menyembahku. Di situ ada huruf ya yang dihapus untuk mempermudah dalam membacanya. Jadi asalnya liya'buduni, nunnya nun wiqayah, tapi dihapus ya-nya supaya lebih mudah membacanya. Liya'buduni. Faman ankaral jinna fahuwa kafirun. Ahlussunnah wal jamaah sepakat siapa saja yang tidak meyakini adanya bangsa jin, maka ini bisa merusak keimanannya. Rukun Islamnya, rukun imannya bisa rusak. Karena satu paket ini. Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan lebih dahulu dari manusia. Bi annahu mukadzibun billahi wa rasulihi. Kalau kita tidak percaya adanya bangsa jin, itu sama saja mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang disampaikan oleh Allah SWT melalui kitabnya dan melalui hadisnya Rasulullah SAW. Kalau kita tidak meyakini, berarti kita sama saja menolak kabar-kabar, berita-berita tentang bangsa jin, baik itu melalui Al-Quran maupun melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis hafizahullah ta'ala, kullu wahidin min bani adama ma'ahu qarinun minal jin. Setiap manusia Allah menyertakan satu jin qarin. Kita tahu bahwasanya manusia itu sebenarnya diikuti oleh banyak jin. Jin yang khusus untuk menggoda melalui peredaran darah ada, tidak disebutkan tadi di kitab ini, ada di kitab yang lain. Jadi masuk ke dalam aliran darah, kemudian mereka mengganggu manusia, membisikkan dan seterusnya, itu ada sendiri. Namun ini ada hadis yang khusus yang dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadisnya 2814. Jadi ini bisa dicek ya. Jadi setiap manusia itu diikuti oleh satu jin, namanya jin qarin. Ini yang
di luar tubuh ya, di luar tubuh manusia, entah di belakang, di depan, di samping, di kiri, nggak tahu. Pokoknya dia mengikuti terus, gitu ya. Dan jin ini taat, ya, karena sudah ditetapkan kamu nggak boleh kemana-mana, ya. Kamu harus mengikuti terus orang ini sampai orang ini mati, baru berpisah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum, tidaklah salah seorang min ahlin dari kalian, illa melainkan waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni, melainkan pasti diikuti oleh satu jin qarin." Ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Apakah engkau juga ya Rasulullah? Engkau kan makhluk pilihan Allah. Apakah engkau juga sama diikuti oleh jin qarin? Para sahabat kan bertanya, ingin tahu, ya. Wa iya, ya, beliau menjawab, aku juga sama diikuti oleh jin qarin. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, illa annallaha a'anani alaihi fa aslama, akan tetapi Allah telah menolongku terhadap jin qarin tadi. Fa aslama, jin qarin yang mengikuti aku masuk Islam. Ya. Ini berita gaib, berita yang khusus menjelaskan bahwa satu-satunya jin qarin yang sudah jelas masuk Islam itu jin qarinnya Rasulullah. Ya. Fala ya'muruni illa bi khairin, tidaklah membisikkan jin qarin yang mengikuti aku melainkan membisikkan kepada kebaikan, karena dia muslim. Ya. Wallahu a'lam, apakah jin qarin kita ini muslim atau enggak, karena kita enggak punya berita, enggak punya kabar. Ya. Anggap saja jin qarin kita kafir gitu aja, ya. Berarti kalau kita sedang sendirian atau di tengah keramaian, kok di pikiran kita ada pikiran-pikiran negatif untuk berbuat dosa, barangkali itulah jin qarin yang membisikkan ke dalam telinga batin kita. Jadi itu kan suaranya suara batin, ya. Bukan kita mendengar dengan telinga yang seperti ini, bukan. Ada bisikan ke dalam dada. Nah, itulah jin qarin yang membisikkan pikiran-pikiran negatif untuk berbuat dosa. Dengan ilmu yang kita miliki, dengan akidah yang kita miliki, maka kita harus diperintahkan oleh Allah untuk melawannya. Jangan sampai kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh jin qarin. Ya. Wal jinnu min alimil ghaibi, bangsa jin Allah ciptakan tempatnya khusus yang di alamnya sendiri, alam gaib. Ya, karena mata kita nggak bisa melihat, ya, disebut alam gaib. Ya raunana, mereka diberikan kemampuan bisa melihat kita. Wala tarohum, dan sebaliknya kita nggak mampu melihat mereka. Ini yang normal. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum, sesungguhnya jin diberikan kemampuan oleh Allah bisa melihat kalian manusia. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna, mereka berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia yang normal. Jadi kalau ada yang mengaku bisa melihat jin, berarti mata orang tersebut normal atau tidak normal? Berdasarkan ayat ini, normal tidak? Dia mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, tidak normal. Ya, justru mata manusia yang normal sesuai Al-Quran tidak bisa melihat. Jadi jangan bangga kalau kita punya teman, punya saudara, punya anak, mungkin ya dia mengaku bisa melihat jin, berarti matanya tidak normal. Itu bukan panca indera ketujuh, bukan itu. Atau ada orang yang memperhalus anak indigo. Nah, ini bukan anak indigo, ini anak tak normal. Bukan anak indigo.
Ya, jadi jangan bangga. Seharusnya minta kepada Allah untuk dihilangkan kemampuan bisa melihat jin. Karena itu bukan kelebihan. Itu adalah kekurangan, keabnormalan, ketidaknormalan. Minta kepada Allah ya untuk dihilangkan. Kalau dia sudah dewasa ya minta sendiri. Minta kepada Allah untuk dihilangkan bahwa di matanya ini ada sesuatu yang tidak beres. Ya, karena normalnya berdasarkan surat Al-A'raf ayat 27, manusia normal itu tidak bisa melihat bangsa jin dalam bentuk asli. Wa hadza fil ghalibi wa qad yudhiruna wa yurawna fi ba'dil ahyani fi suwarin muta'addidatin min suwaril adamiyina wa ghairihim minal hayawanati. Terkadang bangsa jin itu menampakkan diri, bisa dilihat dalam beberapa keadaan, tetapi bentuknya itu bukan aslinya, melainkan merubah wujud menyerupai manusia atau binatang. Kalau itu mungkin, mata normal manusia bisa melihat jin, tapi dalam bentuk sudah berubah wujud. Bisa jadi menyerupai orang yang diikutinya tadi. Jadi kalau ada misalnya, ini pernah kejadian ya, saya punya tetangga, pagi itu sudah meninggal, sudah diwafatkan. Ya. Ada sebagian tetangga yang tidak tahu kabar meninggalnya tetangga saya ini. Ya. Lalu kemudian jam 3 sore ada tetangga dari luar daerah itu pulang melewati rumah yang tetangga saya yang mati itu. Mereka mengaku melihat orang yang meninggal tadi di depan rumah, duduk. Tapi ditanya diam saja. Cuman orang yang lewat tadi betul-betul menyaksikan bahwa ketika maghrib ditanya, tadi saya melihat orang tadi di depan rumah. Orang tadi sudah dikubur tadi pagi. Nah, barangkali ini adalah jin korin yang menyerupai si orang yang diikuti tadi. Ya, dan kasus ini banyak ya, banyak ketika misalnya saya melihat si fulan, si A, si B, si C, walaupun dia sudah meninggal dunia, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sumpah saya nggak bohong. Saya melihat di sana. Maka kita sebagai seorang muslim, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Nabi SAW, yakinilah bahwa itu adalah bukan manusia yang sudah mati keluar kembali. Ya. Karena orang yang sudah pindah alam barzah nggak mungkin keluar lagi. Banyak ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan bahwa orang yang sudah masuk alam barzah itu tidak bisa keluar lagi. Tidak masuk ke alam dunia, ya, sudah terlanjur masuk, tidak bisa keluar lagi. Sama seperti kita sudah masuk ke alam dunia, apa kita bisa masuk lagi ke alam kandungan? Nggak bisa, mundur kembali gitu. Atau kita mundur ke belakang ke alam roh misalnya, nggak bisa. Jadi waktu ini terus maju ya, nggak bisa mundur, maju dia. Pertama di alam roh, masuk alam kandungan. Setelah alam kandungan, masuk alam dunia. Ya. Gak ada ceritanya orang sudah masuk alam dunia, masuk lagi ke alam kandungan misalnya. Reinkarnasi ya namanya ya. Kan ada sebagian kepercayaannya. Ada orang yang dilahirkan kembali katanya. Berarti mundur namanya. Ya. Demikian juga orang yang sudah pindah ke alam barzah, dia tidak bisa ke belakang, ya, ke alam dunia, nggak bisa. Jadi jin yang terlihat seperti manusia, seperti binatang, itu memang kemampuan yang Allah berikan kepada mereka bisa merubah wujud. Li'anna Allah aqdarahum ala dzalika. Allah berikan kemampuan, berikan kudrah. Ya. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa jin. Kenapa manusia itu tidak diberikan kelebihan ya? Manusia diberikan kelebihan bisa merubah wujud, wah hebat sekali ya. Ya, itu ketetapan Allah SWT. Ya, ketetapan Allah
bangsa jin untuk bisa merubah wujud, sehingga terlihat seperti manusia, terlihat seperti binatang. Ya. Wa iblisu kabiruhum, dan iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Ya. Jadi jin yang pertama itu iblis yang membangkang kepada Allah sehingga diusir dari surga. Ya. Wa syayatinu hum al-kufar minal jin. Jin yang agamanya non muslim atau kafir disebut setan. Ya. Jin yang non muslim, entah agamanya apa. Jin juga bermacam-macam agamanya. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Berarti jin juga ke gereja, iya. Ke sinagog, iya. Ke pura, iya. Ada juga jin yang menyembah matahari, menyembah bulan, dan seterusnya. Agama mereka berbeda-beda. Nah, jin yang non muslim disebut setan, syayatin. Wa man aslama minhum la yusamma syaitana. Jin yang masuk Islam tidak disebut setan lagi, tetapi cukup kita mengucapkan jin atau jin muslim, gitu ya. Jadi jin, setan, iblis itu sama sebenarnya. Yang membedakan adalah beriman atau tidak. Jin yang beriman itu tidak bisa disebut setan. Jin muslim gitu. Kira-kira begitu ya. Al-Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, man ja'ama min ahlil adalati annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Bisa dilihat dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'il Kubra. Ya. Orang yang beranggapan atau dia meyakini atau dia ngaku gitu ya, melihat jin dalam bentuk aslinya, abtalna syahadat, kami batalkan persaksian. Artinya kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, pastikanlah orang tersebut pendusta. Walaupun dia umpamanya seorang kiai, seorang mubalik, seorang ustadz, atau mungkin dianggap wali, mengaku-ngaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kata Al-Imam Syafi'i, orang tersebut bohong, dusta. Illa an yakuna nabiyyan, kecuali dia seorang rasul atau nabi. Ya. Rasul dan nabi itu diberikan kemampuan bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kenapa? Karena mereka diberikan tugas untuk mendakwahi, ya, mendakwahi bangsa jin. Kalau tidak bisa melihat gimana? Susah. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai bentuk, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam di sini maksudnya apa? Alam manusia dan alam jin. Ya, Al-Anbiya ayat 107. Demikian juga dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 450, Rasulullah pernah bersabda, atani da'i al-jin, aku didatangi utusan dari bangsa jin. Da'i dari bangsa jin. Ya. Qad dhahabtu ma'ahu, dia mengajak aku pergi ke alamnya. Jadi ada seorang dai, muridnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu punya murid dari bangsa jin, mengajak ke alamnya. Faqara'tu alaihim al-Quran, aku ajarkan Al-Quran di hadapan mereka. Ya, jadi Rasulullah juga mengkader, mengisi kajian di alam jin. Rasul diberikan kemampuan oleh Allah bisa melihat jin dalam bentuk aslinya.
Supaya apa? Supaya terpenuhi tadi ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan bangsa manusia kecuali untuk menyembahku. Bagaimana jin bisa menyembah Allah? Ya harus diajarkan. Ya, Rasulullah mengajarkan bagaimana cara sholat, cara wudhu, ya, cara puasa, cara haji, zakat dan seterusnya. Rasulullah ajarkan kepada bangsa jin. Mereka juga punya ulama terus. Ya, ada pengkaderan. Ya. Walau alam di sini apakah ada atau tidak kita nggak tahu. Dan mereka alamnya tersendiri. Demikian juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 2311. Abu Hurairah pernah didatangi oleh seorang kakek-kakek, ya. Seorang kakek-kakek yang bolak-balik mengambil makanan, ya, di Baitul Mal, ya. Abu Hurairah diberikan tugas untuk menjaga. Lalu kemudian pada hari yang ketiga tertangkap orang ini, jadi dia mencuri, gitu ya. Tertangkap, lalu kemudian orang ini mengajarkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau makanan yang ada di Baitul Mal, kalau mungkin sekarang operasi barangkali ya, dijaga supaya aman. Caranya gimana? Jin yang menyerupai laki-laki tadi, menyerupai kakek-kakek tadi, bacakan ayat kursi, gitu ya, supaya aman. Lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi SAW, dahaka, benar. Jadi yang mengajarkan ayat kursi tadi betul. Ya, jadi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah tidak tahu kalau itu jin, karena menjelma menjadi manusia. Wa ya'taqidu anna man kara asyayatina aw qalahum al-qawiyyu al-aqliyatu ar-radi'atu min fil insan fa huwa kafirun. Barang siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat, siapa saja yang menolak atau tidak percaya adanya jin, adanya setan, mereka mengatakan misalnya jin itu tidak nyata, setan itu tidak nyata. Jin itu hanya lambang kekuatan buruk yang ada pada manusia, misalnya. Jin itu energi negatif yang ada pada manusia, tidak nyata, ya, fahuwa kafir. Maka orang tersebut dianggap keluar dari Islam. Ya. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasuli, karena dia menganggap Allah dan Rasulnya berdusta. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan keberadaan bangsa jin. Mau dikemanakan ayat-ayat ini? Kita wajib menerima seluruh ayat-ayat Al-Quran, seluruh hadis-hadis Nabi yang mengabarkan adanya bangsa jin. Di antara ayat yang lainnya, surat Al-An'am ayat 112, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Setan-setan dari bangsa manusia dan bangsa jin satu dengan sebagian yang lainnya saling membisikkan perkataan yang menipu. Di dalam ayat ini setan yang dimaksud adalah sifat. Jadi manusia itu juga bisa memiliki sifat setan, ya, bukan hanya setan dari bangsa jin. Ketika dia mengeluarkan kata-kata yang mengandung kezaliman, yang mengandung dosa, maka manusia juga bisa disifati dengan sifat setan. Dan juga dalam surat Shad ayat 37, wasyayatina kulla banna'in wa ghawas. Ya.
Jin-jin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman, di antara mereka ada yang memiliki keahlian tukang batu dan tukang menyelam. Jadi jin-jin itu punya kemampuan masing-masing. Ada yang pandai dia membangun rumah, membangun istana. Banain. Ada juga yang pandai menyelam. Ya, gowas. Kullu mutamarridin yusama syaiton. Setiap yang memiliki sifat sombong, yaitu menolak kebenaran, ya, dinamakan dengan setan. Wa fil hadis al-qalbul aswadu syaiton. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim nomor 510, anjing hitam itu bisa jadi jelmaan dari bangsa jin. Ini kabar yang datang dari Rasulullah bahwasanya jin itu bisa berubah wujud menjadi seekor anjing hitam. Kemudian ditutup penjelasan tentang bangsa jin oleh penulis ayat yang ke-6 dalam surat Fatir, inna syaitona lakum aduwwun. Sesungguhnya setan-setan itu musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwwan. Perlakukanlah setan-setan itu sebagai musuh. Jadi aneh kalau ada orang yang berteman dengan jin, berteman dengan setan. Karena Allah memerintahkan apa? Fattakhiduhu aduwwan. Perlakukanlah mereka seperti musuh. Musuh itu dijauhi atau didekati? Dijauhi, bukan didekati. Ngapain didekati? Ya. Enggak, dia ngaku ke saya jin muslim. Dari mana kita tahu dia jin muslim? Kan bisa saja dia berbohong. Anggap saja jin itu semuanya kafir, karena kita nggak tahu. Karena jin muslim itu dia pasti tidak akan ganggu. Ya, kurang kerjaan dia. Ngapain dia masuk ke alam manusia, lalu kemudian usir ke manusia? Ngapain? Ya, kemungkinan yang suka mengganggu itu adalah jin kafir atau setan. Banyak orang yang berinteraksi, apalagi punya hubungan khusus. Ya, ada hubungan khusus dengan bangsa jin, maka orang ini berarti tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Fattaqiduhu aduwwan. Perlakukanlah mereka seperti musuh. Jauhi, jangan dekati. Ya. Jadi jangan bangga kalau ada orang yang mengaku saya punya rumah dijaga oleh bangsa jin. Ya. Ini tentunya bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah memerintahkan penduduk Madinah, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa penduduk Madinah pernah dimasuki oleh ular-ular rumah-rumahnya. Rasulullah berpesan, ya, bacakan kalimat-kalimat perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita usir dia. Kita sampaikan dengan bahasa masing-masing 3 kali. Kalau diusir dia keluar rumah, berarti itu jin. Kalau dia kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tetap di situ, diusir 3 kali juga enggak, berarti itu ular biasa, boleh kita bunuh. Ya, boleh kita bunuh. Karena jin itu pendendam. Kalau kita nggak tahu itu bukan ular biasa, ternyata itu jin, kalau kita bunuh dia akan dendam. Ya, dendam nanti, keluarganya akan dendam. Makanya kita tidak akan disalah-salahkan ketika kita sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca ayat-ayat yang lain yang mengandung perlindungan kepada Allah. Disebutkan kamu harus keluar, saya kasih 3 kali peringatan. Nggak juga mau keluar baru boleh kita keluar. Jadi kita sudah mengikuti SOP atau perintah Rasulullah SAW. Ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada diskusi, ada tanya jawab, dipersilakan.